Oke teman-teman investor, selamat datang. Kali ini kita bakal bedah tuntas saham Bank Tabungan Negara alias BBTN. Anggap aja ini sesi kita bareng-bareng, di mana kita akan kupas setiap lapisannya buat ngerti sebenarnya berapa sih nilai wajar perusahaan ini. Yuk kita mulai. Nah, ini dia pertanyaan besarnya kan. Saham BBTN ini sebetulnya peluang emas atau jangan-jangan malah jebakan tersembunyi yang harus kita waspadai? Itulah yang mau kita jawab sama-sama, pakai data dan analisis yang jelas. Biar nggak bingung, kita punya peta jalannya nih. Pertama, kita intip kinerjanya. Terus kita bongkar rencana besarnya, termasuk soal spin-off unit syariah. Habis itu, kita lihat risikonya. Baru deh kita simpulkan soal valuasi dan target harganya. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Sebelum mikirin masa depan, investor cerdas itu harus paham betul kondisi sekarang. Yuk kita cek dulu denyut nadi keuangan BBTN. Dan ternyata denyut nadinya kencang banget. Lihat angka ini, 1,11 triliun rupiah. Ini laba bersih mereka di kuartal pertama. Angka pembuka yang super kuat, dan ini jadi fondasi dari cerita pemulihan yang bakal kita bahas. Tapi, yang lebih gila dari angkanya sendiri itu pertumbuhannya. Kalau kita bandingin dari tahun lalu, laba bersihnya ini lompat sampai 22,6%. Ini bukan cuma tumbuh biasa ya, ini sinyal kuat kalau mereka berhasil jadi jauh lebih efisien dalam operasionalnya. Tapi investor yang jeli nggak cuma lihat yang bagus-bagus aja. Coba kita mundur sedikit ke tahun 2024. Waktu itu, laba mereka sempat turun loh, 14% karena ada tekanan di sana-sini. Tapi, data kuartal terbaru ini menunjukkan pembalikan arah yang drastis. Nah, inilah yang di pasar saham kita sebut turnaround story. Cerita pemulihan kayak gini yang biasanya dicari-cari investor. Grafik ini kasih kita gambaran yang pas. Ini pergerakan harga saham BBTN sampai Februari 2025. Ingat, ini sebelum data kinerja bagus tadi keluar. Bisa kelihatan kan gimana pergerakannya dibanding indeks? Ini penting karena ini adalah kondisi sebelumnya, yang bikin cerita sesudahnya jadi jauh lebih menarik buat kita analisa. Oke, kinerja masa lalu itu cermin ya, tapi yang kita beli kan masa depannya. Sekarang, ayo kita bedah strateginya BBTN buat tumbuh. Apa aja nih rencana ambisius mereka buat tahun 2026? Pertumbuhan itu kan butuh bensin. Nah, di dunia perbankan, bensinnya itu ya modal. BBTN siap-siap nih mau isi bensin dengan total 6 triliun rupiah. Duit seger ini bakal langsung dipakai buat ngejar target pertumbuhan kredit mereka. Di angka yang sehat, sekitar 8-9%. Dan rencana mereka nggak berhenti dicari duit aja. BBTN juga ngincer akuisisi strategis di sektor asuransi dan multi-finance. Ini langkah yang pintar banget loh. Tujuannya buat bangun ekosistem bisnis yang lebih utuh. Jadi nggak cuma jadi bank KPR doang. Lanjut, ada satu lagi aksi korporasi yang ditunggu-tunggu banget sama pasar, spin-off unit usaha syariahnya. Ini langkah gede yang bisa membuka nilai baru dari perusahaan. Jadi, spin-off itu apa sih? Gampangnya, unit usaha syariah BTN ini bakal dilepas jadi bank syariah sendiri yang mandiri. Targetnya kelar di paruh pertama tahun 2025. Ini agenda penting yang wajib dipantau para investor. Terus, kenapa sih para analis seheboh itu soal spin-off ini? Coba lihat sendiri datanya. Laba unit syariahnya ini meroket 56,1%. Pembiayaannya juga tumbuh 20%. Yang paling penting, kualitas asetnya bagus, NPF-nya cuma di level 2,8%. Ini calon mesin duit baru yang potensinya luar biasa kalau udah berdiri sendiri. Oke, kita udah lihat banyak banget hal positifnya. Tapi ingat ya, investasi itu selalu ada dua sisi mata uang. Sekarang kita harus pakai kacamata yang seimbang dan lihat apa aja sih resiko yang perlu kita waspadai. Para analis udah kasih kita contekan yang seimbang nih. Sisi baiknya, ada potensi dari dana murah atau kasa dan perbaikan cost of credit atau biaya cadangan kerugian. Tapi di sisi lain, kita sebagai investor harus hati-hati juga sama resiko kayak pertumbuhan kredit yang melempem, tekanan cost of fund alias biaya dana yang bisa makanin margin, dan pastinya nilai tukar rupiah yang melemah. Nah, setelah kita timbang-timbang kinerjanya, rencananya, dan risikonya, sampailah kita ke pertanyaan utamanya. Sebenarnya berapa sih harga wajar saham BBTN ini? Yuk kita dengar apa kata para pakar. Di sini kita bisa lihat rangkumannya. Target harga dari para analis ini macam-macam ya. Ada yang di 1.100 sampai 1.600. Tapi coba perhatiin deh, meskipun targetnya beda-beda, rekomendasinya seragam, positif, antara buy atau akumulasi. Ini artinya secara umum para ahli setuju kalau saham ini masih punya potensi buat naik. Kutipan ini, wah pas banget buat ngerangkum semuanya. Analis dari Info Vesta Utama bilang, BBTN ini punya potensi jadi sebuah turnaround story.
Artinya, kalau mereka bisa eksekusi rencananya dengan baik dan datanya terus membaik, pasar bisa langsung kasih respon positif. Oke, kita udah bedah semuanya barang-barang, mulai dari keuangannya, rencana ke depannya, sampai pandangan para analis. Sekarang, bolanya ada di tangan Anda. Setelah punya semua informasi ini, pertanyaannya adalah, apa langkah Anda selanjutnya? Jangan pernah berhenti belajar dan selalu berinvestasi dengan bijak.